Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Saya Amelia Putri, saya Jihan Nabila. Nama saya Zulfikar. saya sendiri, Rosid. Kami akan mempresentasikan materi perkembangan pasar oligopoli. Presentasi ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah Ekonomi Manajerial pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mulai untuk membahasnya. Terkait perkembangan pasar oligopoli yang akan kami paparkan terlebih dahulu, yaitu definisi pasar oligopoli. Di sini kami mengambil pendapat atau teori dari dua tokoh, ya. Yang pertama yaitu menurut Picard pada tahun 1989, model organisasi industri menawarkan metode untuk menganalisa pasar berdasar 4 jenis struktur pasar, ya, yaitu pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Nah, struktur tersebut sangat bergantung pada beberapa faktor, termasuk jumlah pembeli, ya, atau konsumen, kemudian juga penjual atau produsen. Nah, perbedaan dalam produk mereka dan halangan untuk masuk bagi kompetitor baru dalam pasar tersebut. Yang kedua, yaitu menurut Raharja dan Manurung pada tahun 2004, struktur pasar atau industri oligopoli, ya, adalah pasar industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan atau produsen. Setiap perusahaan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Nah, produk dapat homogen atau terdiferensiasi. Perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam industri. Nah, dari definisi di atas, kondisi pasar oligopoli mendekati kondisi pasar monopoli. Nah, kemudian apa yang menjadi kesimpulan definisi pasar oligopoli? Jadi kesimpulannya, pasar oligopoli adalah pasar yang berada pada dua kutub pasar persaingan yang ekstrim, yaitu gabungan pasar persaingan monopoli dan persaingan sempurna. Nah, perusahaan pada pasar oligopoli saling terikat dengan perusahaan dalam oligopoli yang lain. Perusahaan yang bersaing pada pasar ini adalah perusahaan pada skala besar. Modal yang digunakan juga pada kriteria besar, sehingga tidak banyak pelaku persaingan, ya, untuk masuk menjadi pemain di pasar oligopoli karena sangat sengit, ya. Setiap perusahaan pada pasar oligopoli melakukan persaingan menggunakan iklan untuk kegiatan promosinya. Jadi kalau di pasar ride sharing saat ini misalnya yang menjadi menjadi pemain pasar oligopoli yaitu Gojek dan Grab. Ya, ada pemain-pemain lain tapi tidak sekuat mereka saat ini, ya. Sekarang kita bahas mengenai karakteristik oligopoli. Ada 4 karakteristik pada pasar oligopoli, ya, yaitu pertama, hanya sedikit perusahaan dalam industri ini atau few number of firms. Yang kedua, produknya homogen atau terdiferensiasi, ya, homogen or differential product. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi atau interdependence decisions. Lalu yang keempat, kompetisi non harga. Jadi ada faktor lain kompetisinya selain daripada harga, ya, non pricing competition. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Pertama, soal sedikitnya perusahaan dalam industri pasar oligopoli, ya. Secara teoritis sulit sekali untuk menetapkan berapa jumlah perusahaan di dalam pasar agar dapat dikatakan oligopoli. Namun untuk dasar analisis, biasanya jumlah perusahaan diasumsikan kurang dari 10. Dalam kasus tertentu bahkan, ya, hanya terdapat 2 perusahaan atau duopoli. Ya, tadi kita mengambil contoh yaitu Gojek dengan Grab, ya. Terus sekarang Goto, ya, Gojek sudah merger dengan Tokopedia. Nah, baik, kekuatan perusahaan-perusahaan dalam industri dapat diukur dengan rasio konsentrasi atau concentration ratio, ya. Rasio konsentrasi ini menghitung berapa persen output dalam pasar oligopoli dikuasai oleh perusahaan yang dominan
4 sampai 8 perusahaan misalnya. Jika rasio konsentrasi 4 perusahaan, volume concentration ratio atau CR4 adalah 60%, berarti 60% output dalam industri dikuasai ya oleh 4 perusahaan terbesar. CR4 yang semakin kecil mencerminkan struktur pasar yang semakin bersaing sempurna. Pasar suatu industri dinyatakan berstruktur oligopolistik apabila CR4 atau CR4 lah ya, biar gampang dimengerti gitu ya, melebihi 40%. Dapat juga diukur 8 perusahaan atau CRI atau CR8 atau jumlah lainnya. Jika CR8 80, berarti 80% penjualan output dalam industri dikuasai oleh 8 perusahaan terbesar. Baik, selanjutnya yang kedua ya, yaitu produknya homogen atau terdiferensiasi ya, homogen or differential product. Nah, dilihat dari sifat outputnya yang dihasilkan, pasar oligopoli merupakan peralihan antara persaingan sempurna dengan monopoli. Jadi berada di antara keduanya gitu ya. Nah, perbedaan sifat output yang dihasilkan atau mempengaruhi perilaku perusahaan dalam upaya mencapai kondisi optimal atau laba maksimum. Jika dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan mengatur jumlah output atau output strategi untuk mengatur tingkat laba ya. Dalam pasar monopoli, hanya satu perusahaan yang mampu ya mengendalikan harga dan output. Maka dalam pasar oligopoli, bentuk persaingan antar perusahaan adalah persaingan harga atau price strategy dan non harga, yaitu non pricing strategy. Contoh pasar oligopoli yang menghasilkan produk diferensiasi adalah industri mobil, ya, rokok, film kamera. Nah, sedangkan yang menghasilkan produk homogen adalah industri baja, pipa, seng, dan kertas. Penggolongan ini mempunyai arti penting dalam menganalisis pasar oligopolistik. Semakin besar tingkat diferensiasinya, ya, maka perusahaan makin tidak tergantung pada kegiatan perusahaan-perusahaan lainnya. Berarti oligopoli dengan produk diferensiasi dapat lebih mudah memprediksi reaksi-reaksi dari perusahaan lawan. Di luar unsur modal, ya, rintangan untuk masuk ke dalam industri oligopoli yang menghasilkan produk homogen lebih sedikit. Karena pada industri oligopoli, dengan produk diferensiasi sangat berkaitan dengan loyalitas konsumen terhadap produk atau merek tertentu. Lalu yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi atau interdependence decisions. Nah, keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada ya atau existing maupun yang masih di luar industri atau potensial. Karenanya, guna menahan perusahaan potensial untuk masuk industri, biasanya nih, perusahaan yang sudah ada menempuh strategi menetapkan harga jual terbatas atau limiting price yang membuat perusahaan menikmati laba supernormal di bawah tingkat maksimum. Lalu yang keempat, kompetisi non harga, non pricing competition. Dalam upaya mencapai kondisi optimal atau laba maksimum ya, perusahaan tidak hanya bersaing dalam harga, namun juga non harga. Apa itu? Jadi bentuk-bentuk kompetisi non harga antara lain adalah pelayanan pura jual serta iklan untuk memberikan informasi. Ya, biasanya ketika kompetitor mengeluarkan produk baru atau memberikan harga promo, perusahaan oligopoli yang sudah existing lebih dulu dia tidak mau kalah, dia akan mengeluarkan iklan-iklan juga gitu ya, atau bahkan meluncurkan produk baru. Nah, ini dilakukan sebagai bentuk ya upaya untuk membentuk citra yang baik terhadap perusahaan dan merek serta mempengaruhi perilaku konsumen. Keputusan investasi yang akurat diperlukan agar perusahaan dapat berjalan dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Tidak tertutup kemungkinan ya perusahaan melakukan kegiatan intelijen industri atau spionase gitu ya untuk memperoleh informasi atau mengetahui keadaan, kekuatan dan kelemahan pesaing ya, baik yang nyata maupun potensial ya. Informasi-informasi ini sangat penting agar perusahaan dapat memprediksi reaksi persaing terhadap setiap keputusan yang diambil. Ya, ini bagian dari manajemen strategik ya, biasanya dituangkan dalam bentuk analisis SWOT.
Lalu pemusatan oligopoli. Apa sih pemusatan oligopoli ya? Jadi, suatu bentuk pasar oligopoli dikarakterisasikan berdasarkan kehadiran beberapa perusahaan yang dominan. Di sana mungkin terdapat sejumlah besar ya perusahaan-perusahaan kecil, tetapi hanya perusahaan besar yang memiliki kekuatan untuk membalas, bahkan untuk mendisrupsi pasar ya. Untuk mengendalikan pasar juga gitu. Ini berakibat dalam suatu pemusatan industri tinggi di mana hanya 2-10 perusahaan dengan pasar-pasar yang besar. Ini cukup banyak ya di Indonesia ini. Contoh nyata dalam kehidupan yaitu industri bahan bakar. Ya. Kalau di Amerika Serikat itu didominasi oleh beberapa perusahaan raksasa seperti Exxon ya, Mobil, Chevron, dan Texaco. Nah, mungkin di kita lebih ekstrim lagi ya, monopoli kali ya. Oh enggak, sekarang sudah ada kompetitor lain selain SPBU itu, selain Pertamina ya sudah ada Shell, ada juga Vivo, ada juga Mobil kalau di daerah Jawa Barat itu ya, kecil-kecil ya, mirip dengan Petromini ya gitu ya. Pertamini ya. Nah, akan tetapi perlu dicatat bahwa banyak perusahaan kecil yang berada dalam pasar tersebut. Jadi di Amerika tadi kan pemain-pemainnya itu ya pemain-pemain besar ya, untuk BBM itu ada Exxon, Mobil, Chevron, dan Texaco. Tapi selain keempat perusahaan tersebut juga ada perusahaan-perusahaan kecil ya yang berada dalam pasar tersebut, yaitu pompa-pompa bensin independen ya, yang hanya berjualan dalam satu kota atau hanya dalam satu wilayah terbatas. Lalu apa sih yang menjadi penyebab pemusatan oligopoli? Nah, ternyata ada beberapa penyebab ya dalam pemusatan oligopoli. Di sini kita mengambil sedikitnya ada 4 sebab. Yang pertama yaitu skala ekonomis yang ada dalam produksi barang-barang tertentu. Yang kedua, siklus bisnis yang menyingkirkan pesaing-pesaing lemah. Ya biasanya kalau startup, misal kayak startup ya, kalau sudah besar gitu, dia sudah menggurita, ketika ada startup baru dengan potensi menyaingi, ya kemungkinannya biasanya cuma 2, antara startup itu dimakan ya oleh yang sudah unicorn gitu ya, antara dimakan atau unicornnya membuat produk baru dengan konsep yang ya mirip-mirip lah. Contoh seperti Instagram ya, sekarang kan mengeluarkan fitur yang Instagram Reel atau apa gitu ya, itu untuk menyaingi fitur-fitur yang ada pada TikTok dan video pendek lainnya. YouTube juga mengeluarkan gitu ya. Lalu yang ketiganya, keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang bergabung. Dan sebab yang keempat yaitu hambatan-hambatan lainnya seperti perkembangan teknologi dan periklanan. Saya Amelia Putri, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Bang Rosid. Permintaan oligopoli yang menekuk atau patah. Pembahasan untuk bagian ini kita bagi jadi 2. Yang pertama, kurva permintaan tertekuk atau Kincaid Demand Curve. Yang kedua, kepemimpinan harga atau price leadership. Kurva permintaan bengkok adalah suatu model atau alat analisis yang sering digunakan dalam mempelajari pola perilaku dalam perusahaan pasar oligopoli. Kurva permintaan terpatah ini menggambarkan pola perilaku di mana perusahaan-perusahaan saingan dianggap akan mengikuti setiap penurunan harga untuk memelihara pangsa pasar mereka, tetapi tidak akan mengikuti kenaikan harga yang dilakukan perusahaan lain sehingga memungkinkan pangsa pasar tersebut. Dengan demikian, kurva permintaan yang dihadapi suatu perusahaan secara individual terpatah pada kombinasi harga dan output tertentu. Pada gambar ini dapat kita jelaskan bahwa perusahaan tersebut menghasilkan output sebesar Q unit dan menjualnya pada tingkat harga P per unit. Jika perusahaan itu menurunkan harganya, maka perusahaan-perusahaan lain akan membalas dengan menurunkan harganya pula. Oleh karena itu, hasil dari suatu penurunan harga secara relatif hanya sedikit sekali bisa meningkatkan penjualan. Berarti kurva permintaan yang berkaitan atau sesuai dengan penurunan harga tersebut sangat elastis. Di lain pihak, kenaikan harga akan mengakibatkan penurunan kuantitas yang diminta cukup besar akan menurunkan permintaan total atau TR. Karena para pembeli akan berpindah ke perusahaan-perusahaan saingannya yang tidak mengikuti kenaikan harga tersebut.
Terus di sini ada sebagai akibat dari terpatahnya kurva permintaan adalah terputusnya kurva MR. Kurva MR, perusahaan tersebut mempunyai gap atau celah pada tingkat harga atau output yang berlaku, dan gap pada kurva MR ini yang menunjukkan kekuatan harga itu. Perusahaan yang memaksimumkan laba akan selalu memilih untuk beroperasi di mana MC sama dengan MR. Dan karena adanya gap pada kurva MR ini, maka kombinasi harga atau output pada patahan tersebut bisa tetap optimal, walaupun MC perusahaan tersebut bisa berfluktuasi antara MC1 dan MC2 tanpa menyebabkan perusahaan kombinasi harga atau output yang optimal dari perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pasar oligopoli, di mana perusahaan-perusahaan tidak melakukan kesepakatan di antara mereka, maka tingkat harga adalah kaku, yaitu harga di pasar sukar mengalami perubahan. Dalam keadaan yang demikian, para oligopolis tidak mengubah harga yang berlaku, akan tetapi bersaing untuk bagian pasar yang lebih besar dengan meningkatkan kualitasnya, agar perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli dapat menentukan harga sehingga dicapai keuntungan yang maksimal. Para oligopolis itu menyatukan diri, bisa secara informal yang disebut kolusi dengan menyatukan diri seperti yang di atas, atau perusahaan-perusahaan dapat menentukan harga secara bersama-sama seperti yang dilakukan oleh monopolis. Kepemimpinan harga atau price leadership. Suatu cara yang kurang formal tapi efektif dalam mengurangi ketidakpastian oligopoli adalah melalui kepemimpinan harga. Kepemimpinan harga akan terjadi jika sebuah perusahaan menetapkan diri sebagai pemimpin industri dan semua perusahaan dalam industri tersebut menerima kebijaksanaan harga yang ditetapkan perusahaan tersebut. Kepemimpinan ini bisa lahir karena ukuran dan kekuatan perusahaan yang memimpin atau karena adanya efisiensi biaya. Jadi perusahaan-perusahaan kecil itu ya semacam jadi follower lah dari perusahaan yang menjadi pemimpin dalam hal harga. Di dalam kepemimpinan harga terdapat 3 tipe ya. Yang pertama yaitu the barometric price leader, yang kedua the low cost price leader, yang ketiga the dominant firm price leader. Nah, mari kita bahas atau urai satu persatu. The barometric price leader bersifat barometrik. Dalam model ini dianggap bahwa semua perusahaan yang ada dalam pasar sepakat, baik resmi maupun tidak resmi, untuk selalu mengikuti perubahan tingkat harga yang dilakukan oleh perusahaan yang dianggap lebih mengenal keadaan pasar untuk masa-masa yang akan datang. Perusahaan yang menganggap yang disebut di atas dijadikan barometer dalam menentukan harga di pasar ini dapat memperkirakan secara lebih cermat tentang perubahan-perubahan harga yang mungkin timbul pada masa yang akan datang. Dengan demikian, perusahaan yang disebut di atas dijadikan barometer dalam menentukan harga di pasar. Perusahaan yang dijadikan barometer di sini tidak melihat ukuran besar kecilnya perusahaan, tetapi perusahaan itu dijadikan barometer karena ia mempunyai reputasi yang baik berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Yang kedua, the low cost price leader, kepemimpinan harga oleh perusahaan yang mempunyai ongkos terendah. Diasumsikan dalam model ini bahwa ada dua pasar, duopoli, dan masing-masing mempunyai struktur ongkos yang berbeda, walaupun bisa saja pangsa pasarnya sama ataupun berbeda. Penekanan di sini adalah terhadap struktur ongkos yang terendah. Jadi, apabila perusahaan tersebut menentukan harga pada tingkat tertentu, maka perusahaan yang satu mempunyai struktur ongkos yang tinggi akan mengikuti tingkat harga. Sedangkan perusahaan yang lemah hanya bertindak sebagai penerima harga. Dan yang terakhir, the dominant firm price leader, kepemimpinan harga oleh perusahaan yang dominan. Dalam model kepemimpinan harga di sini dianggap bahwa dalam pasar ada sebuah perusahaan terbesar dan dominan peranannya. Di samping ada beberapa perusahaan lain dalam pasar tetapi berskala kecil. Intinya bahwa perusahaan yang didominan oleh leader ini mengetahui persis baik itu kurva permintaan yang ada di pasar maupun kurva ongkos produksi perusahaan-perusahaan kecil yang ada di pasar. Dengan anggapan demikian, perusahaan yang dominan ini dapat mengetahui secara pasti kurva permintaan pasar yang betul-betul ia hadapi.
Selanjutnya, stabilitas harga oligopoli. Dalam struktur pasar oligopoli, hanya ada sejumlah pasar perusahaan yang memproduksi hampir semua output industri. Dalam oligopoli, keputusan-keputusan mengenai harga dan output dari perusahaan-perusahaan saling tergantung satu sama lain. Artinya, jika suatu perusahaan mengubah harga produksinya, maka perusahaan lainnya akan bereaksi dan informasi perubahan harga tersebut akan dimasukkan ke dalam masalah-masalah pengambilan keputusan mengenai harga dan output perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam pasar oligopoli, biasanya pasar yang diproduksi barang-barang standar. Terdapat hambatan yang cukup kuat untuk pasar oligopoli karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain modal yang diperkirakan terlalu besar dan bisa juga karena perusahaan yang sudah cukup populer. Dalam pasar oligopoli, di mana terdapat beberapa penjual, maka penentuan harga dan output agak rumit dan kompleks. Menaikkan atau menurunkan harga selalu diikuti oleh reaksi lawan pasar oligopoli. Biasanya untuk memaksimumkan laba, perusahaan dalam pasar oligopoli melakukan kerjasama melalui kartel atau kolusi. Penetapan kepemimpinan harga dan harga yang stabil seperti yang dijelaskan oleh Kincaid Demand Church. Juga perusahaan dalam oligopoli menempuh kebijaksanaan non-harga, yaitu melalui iklan, desain produk, kualitas, dan lain sebagainya. Pengetahuan akan struktur pasar sangat penting bagi manajer untuk mengambil keputusan. Dengan demikian ia tahu di posisi mana berada dan dapat memutuskan tingkat harga serta output suatu barang secara aktual dalam perusahaan. Selanjutnya, kolusi. Di dalam bidang studi ekonomi, kolusi terjadi di dalam suatu bidang industri di mana beberapa perusahaan saingan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kolusi paling sering terjadi dalam bentuk pasar oligopoli. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusan menjadinya lancar. Di Indonesia, kolusi paling sering terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa tertentu, umumnya dilakukan pemerintah. Ciri-ciri kolusi jenis ini adalah yang pertama, pemberian uang pelicin dari perusahaan tertentu kepada oknum pejabat atau pegawai pemerintahan agar perusahaan dapat memenangkan tender pengadaan barang dan jasa tersebut. Biasanya imbalannya adalah perusahaan tersebut kembali ditunjuk untuk proyek berikutnya. Penggunaan broker perantara dalam pengadaan barang dan jasa tertentu, padahal seharusnya tidak dilakukan melalui mekanisme G2G atau pemerintah ke pemerintah, atau G2P pemerintah ke produsen, atau dengan kata lain secara langsung, broker di sini biasanya adalah orang yang memiliki jabatan atau kerabatnya. Jadi secara garis besar, kolusi adalah pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara dengan pihak yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Cara pencegahannya, perusahaan atau negara membuat perjanjian kerjasama yang sehat dengan perusahaan atau negara lain yang dianggap tidak merugikan orang banyak untuk mencegah kolusi. Selanjutnya, laba oligopoli. Dalam rangka menghadapi masuknya perusahaan potensial dalam persaingan, pada umumnya perusahaan melakukan praktik oligopoli. Laba yang diperoleh perusahaan oligopoli adalah tingkat laba normal di bawah tingkat laba maksimum yang diperoleh melalui penetapan harga jual, sehingga timbul persaingan harga di antara oligopoli. Sebagai pelaku usaha, dilarang untuk membuat barang yang sifatnya homogen dengan skala besar. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Saya Jihan Nabila dengan NPM 191073032 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Kartel. Barang yang dihasilkan atau dijual mungkin sama, yaitu untuk bahan mentah seperti baja, timah, dan minyak. Mungkin juga
didiferensiasikan seperti halnya produk barang konsumsi, misalnya mobil, sepeda motor, sabun, rokok, kosmetik, dan lain-lain. Bila produk didiferensiasikan, biasanya disertai usaha promosi secara besar-besaran pula. Untuk menghindari perang harga, perusahaan-perusahaan oligopolis seringkali mengadakan kesepakatan atau persekongkolan atau secara lebih halus disebut kartel atau kolusi untuk menaikkan harga bersama-sama. Persekongkolan seperti itu di banyak negara dilarang dengan undang-undang. Di Indonesia paling hanya dipersoalkan karena kekuasaan di tangan para manajer perusahaan oligopolis amat besar yang bisa mempengaruhi taraf kemakmuran rakyat dan tingkat kesempatan kerja. Pembentukan kartel di beberapa negara dilarang dengan undang-undang karena dipandang menjurus ke monopoli. Perjanjian kartel dapat mengatur berbagai hal, seperti yang pertama harga jual, misalnya penetapan harga minimum yang seragam. Yang kedua, jumlah produksi atau penjualan, misalnya pembatasan produksi dengan persentase tertentu untuk mengurangi suplai dan mempertahankan harga. Yang ketiga, pembagian daerah penjualan atau pemasaran disebut kartel rayon. Yang keempat, pembelian bahan baku dan lain-lain. Kartel adalah suatu perilaku yang sangat mengganggu atau mendistorsi mekanisme pasar. Oleh karena itu, tindakan kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha sangat dilarang dan harus diperangi oleh hukum persaingan usaha atau undang-undang anti monopoli. Kartel dapat juga tidak menguntungkan bagi anggota atau peserta yang menyepakati perjanjian kartel itu sendiri. Bentuk-bentuk kartel yang dilakukan adalah kartel harga, kartel produksi, dan kartel pembagian wilayah pemasaran. Inilah yang secara klasik disebut dengan hardcore cartels. Para pelaku usaha yang semestinya saling bersaing secara bebas di pasar justru melakukan persekongkolan atau perjanjian untuk mengatur atau mengendalikan harga, jumlah produksi, dan pembagian wilayah pemasaran. Tujuan pengendalian itu adalah untuk meningkatkan jumlah keuntungan bagi anggota kartel. Akibat persekongkolan itu atau kartel menimbulkan kerugian bagi konsumen. Konsumen tidak mempunyai pilihan di pasar yang bersangkutan ketika membutuhkan suatu produk tertentu, baik dari aspek harga maupun kualitasnya, karena barang atau jasa yang ada di pasar merupakan barang atau jasa hasil kerjasama kartel. Perjanjian kartel yang tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat harus dikenakan ketentuan undang-undang anti monopoli. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan penerapan ketentuan undang-undang anti monopoli secara per se dan rule of reason. Pendekatan per se adalah apabila ketentuan undang-undang anti monopoli dilanggar, maka ketentuan undang-undang anti monopoli tersebut langsung diterapkan. Pendekatan kedua adalah penerapan ketentuan undang-undang anti monopoli berdasarkan rule of reason yang menyebutkan walau terjadi suatu kesepakatan atau kartel, ketentuan undang-undang anti monopoli tidak diterapkan jika tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat atau jika pasar tidak terdistorsi. Baik, itulah tadi presentasi dari kami terkait perkembangan pasar oligopoli. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat dan menjadi berkah buat kami. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekeliruan ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.